Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Akia dengan NPM 23110 Saya di sini akan menjelaskan konsep tentang translator. Langsung saja kita ke pengertiannya. Apa sih translator dalam bahasa pemrograman? Nah, sebelum kita tahu masuk ke translator, perlu kita ketahui bahwa bahasa komputer itu hanya memahami bilangan binar, yaitu yang terdiri dari 0 dan 1. Jadi bahasa pemrograman yang lebih tinggi seperti C, Python, Java, dan lain-lain itu tidak bisa langsung dipahami oleh komputer. Jadi maka dari itu diperlukan translator sebagai penghubung antara bahasa pemrograman dan bahasa mesin. Jadi seperti jembatannya lah. Nah, visual alur sederhananya yaitu source code kita yang kita tulis, lalu ke translator, lalu translator akan mengubahnya menjadi bahasa mesin dan dijalankan oleh CPU. Jenis-jenis translator itu ada compiler, interpreter, dan assembler. Nah, apa sih compiler itu? Compiler itu translator yang menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file bahasa mesin atau file executable sebelum dijalankan. Jadi hasilnya program dapat dijalankan tanpa perlu membaca source code lagi, asal tidak ada perubahan, jadi tidak di-compile ulang. Biasanya compiler ini digunakan oleh bahasa seperti C, C++, Golang, dan Java. Adapun kelebihan compiler itu eksekusinya cepat karena di-compile terlebih dahulu, jadi pengeksekusinya jauh lebih cepat. Lalu jika ada kesalahan terdeteksi itu lebih mudah ditemukannya. Kekurangan compiler yaitu waktu compile-nya yang cukup memerlukan waktu lama. Lalu jika ada perubahan kecil itu harus di-compile ulang. Ya, jika misalnya ada beberapa baris code yang kita ubah atau apa, itu harus di-compile ulang untuk dieksekusi. Visual alur sederhananya yaitu source code yang kita tulis, lalu di compiler, lalu menjadi object code yaitu bahasa mesin yang masih belum lengkap. Lalu di linker itu menggabungkan object code lalu dengan object library. Jadi proses penggabungannya lah ibaratnya. Lalu itu akan menghasilkan linker tadi itu akan menghasilkan file .exe atau executable kode mesin. Lalu setelah menjadi file execute, maka dijalankan oleh CPU. Lalu adapun interpreter, apa sih interpreter itu? Jadi interpreter itu adalah translator yang menerjemahkan dan menjalankan baris demi baris source code kita secara langsung. Jadi tidak menghasilkan file executable seperti compiler. Biasanya digunakan oleh bahasa pemrograman Python, JavaScript, Ruby, dan PHP. Kelebihan interpreter yaitu mudah untuk uji coba dan debugging, lalu tidak perlu kompilasi. Kekurangannya ya eksekusinya jauh lebih lambat dan harus diterjemahkan setiap kali dijalankan. Visual alur sederhana itu yaitu source code di interpreter lalu dijalankan. Lalu apa sih assembler itu? Assembler itu
sebuah translator yang menerjemahkan kode assembly menjadi bahasa biner atau bahasa mesin yang 0 dan 1 tadi. Assembly adalah bahasa tingkat rendah yang hampir mirip dengan instruksi CPU. Digunakan untuk pemrograman sistem, driver, dan perangkat keras. Contohnya itu assembly x86, yaitu assembly yang untuk digunakan oleh prosesor AMD dan Intel biasanya, CPU AMD dan Intel. Lalu ada ARM, yaitu assembly untuk handphone. Kelebihan assembler itu sangat cepat dan efisien, kontrol penuh terhadap perangkat keras, namun kekurangannya sulit dipelajari dan tidak portable antar prosesor karena ya berbeda-beda tadi. Setiap ini setiap perangkatnya. Visual alur sederhananya itu yaitu bahasa assembly lalu di assembler jadi bahasa mesin, lalu CPU dijalankan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.